Dear God, I'm really thankful because I get to enjoy this moment with my family. Even though right now the situation is still in COVID-19 pandemic. So all I have to do now is just stay at home with my family. I'm really happy to stay with my family, but I really miss my friends. I really miss my teacher, and I also really miss school. Actually, every day I can still meet them from online classes, but I can't play with them. I can't hug them. I can't shake hands with them. I can't run with them. And I can't do other activities with them. Oh God, I hope that this situation of COVID-19 pandemic soon will be ended, so I can do all my normal activities again like before pandemic. Please God, grant all my wishes to make all the virus disappear from this world. I believe that only you can fix this situation and make our life normal again. Only you can make our wishes happen. We are all the people in the world that believe in your miracle. That's my simple prayer during this pandemic COVID-19 situation. Please God, grant all my wishes. Amen. Halo teman-teman semua, apa kabar? Sekarang sudah masuk ke awal Juni ya teman-teman. Kasihan ya kalau kita melihat anak-anak yang biasanya berkumpul dengan teman-teman di sekolah. Sekarang mereka tidak bisa lagi bermain, berlarian, serta berpelukan. Bahkan tidak bisa beradu mulut dan hal-hal yang seru-seru di sekolah. Seperti video yang tadi kita lihat, doa dari seorang anak yang sangat sedih sekali, tidak bisa sekolah normal seperti biasanya. Seharusnya bulan Juni ini buat anak-anak sekolah adalah bulan yang paling seru, paling sibuk. Karena mereka harus menghadapi penilaian akhir semester atau ujian untuk kenaikan kelas. Meskipun berat tapi seru loh teman-teman. Nah, karena situasi pandemik COVID-19, akhirnya semua anak di rumah aja. Dan penilaian pun juga berlangsung online. Sebenarnya bisa dikatakan penilaian online itu seru-seru nggak seru sih. Kalau di sekolah pastinya anak-anak lagi semangat. Karena melihat meja sekolah, melihat papan tulis, bertemu guru langsung tentunya lebih bersemangat. Bener nggak teman-teman? Jadi pada akhirnya kalau teman-teman baca di buku saya Rahasia Parenting Aldo Blasio di halaman 149, saya mengatakan bahwa proses pendidikan yang didapatkan anak tidak hanya dimulai dari sekolah, tetapi juga dimulai dari rumah. Nah, situasi pandemi COVID-19 sekarang ini akhirnya membuat kondisi belajar dimulai dari rumah menjadi nyata. Jadi teman-teman,
Kita bisa baca ya di buku Rahasia Parenting ini, bagaimana sih seharusnya anak-anak itu lebih baik belajar sekolah online ataupun belajar di sekolah. Juga saya bahas di buku ini. Kita bisa melihat dari karakter anak berdasarkan SIO. Apakah mereka cocok untuk sekolah online ataukah mereka kurang cocok belajar online? Selain itu teman-teman, coba kalian rasakan. Kalau anak belajar di rumah, orang tua bekerja di rumah, dan semua berkumpul tumplek-blek di rumah, apakah bisa lebih efektif? Dan juga apakah energi anak di sekolah dan energi di rumah sama? Belum tentu loh teman-teman. Jadi terkadang belajar di sekolah itu bisa membangkitkan energi tersendiri. Belum lagi kalau anak-anak di rumah kerjanya berantem dan ribut gara-gara mereka tidak bisa menyalurkan energinya. Aduh pusing, capek deh teman-teman. Bener nggak begitu? Coba, apa yang kalian rasakan pada saat anak-anak di rumah? Baik anak kalian ataupun jika di rumah kalian ada anak sekolah yang terpaksa harus belajar di rumah. Silahkan loh share di kolom komentar di bawah ini. Apa yang kalian rasakan dengan anak-anak belajar di rumah? Bagaimana jika mereka mengganggu kalian atau membuat senang? Nah teman-teman, yuk kita lihat satu persatu dari sebuah topik yang ada di buku Rahasia Parenting ala 12 SIO by saya, Jenny Kumaladewi, tentang bagaimana pengaruh pendidikan berbasis digital terhadap 12 SIO. Kita akan bahas ya, bagaimana kira-kira SIO anak Anda berdasarkan karakter kelasnya cocok nggak ya untuk belajar online? Kita bahas dari SIO tikus ya. Buat teman-teman yang anaknya bersio tikus dengan usia 12 tahun atau kelas 6 SD. Pada dasarnya sih, belajar online alias teknologi ini untuk anak bersio tikus sangat membutuhkan pendampingan. Kenapa? Karena terkadang anak sio tikus itu suka terburu-buru, ceroboh. Selain itu juga mereka suka berantakan. Kalau diterusin sekolah online, yang ada nanti kehidupan mereka berpeluang berantakan, tidak teratur ataupun juga tidak terorganisasi dengan baik. Jadi tentunya sio tikus sangat butuh pendampingan orang tua karena mereka juga kurang teliti. Kita lanjut lagi ya dengan anak bersio kerbau yang sekarang usianya 11 tahun atau kelas 5 SD. Di sini pada dasarnya memang anak sio kerbau itu tenang. Lalu juga mereka pekerja keras. Cocok juga sih untuk anak bersio kerbau sekolah online. Tetapi harusnya diimbangi dengan sosialisasi. Karena anak sio kerbau memiliki kecenderungan berada di zona nyaman sehingga bisa terjadi kurang pergaulan alias kuper. Jadi sangat perlu loh anak bersio kerbau untuk bersosialisasi dengan teman-temannya. Jadi sekolah online buat mereka 50-50 nih sebenarnya. Nah, buat anak yang bersio macan yang saat sekarang usianya 10 tahun atau kelas 4 SD. Pada dasarnya sih anak bersio macan sekolah online bisa berkembang dengan baik buat mereka. Hanya permasalahannya hati-hati karena bisa membuat kecenderungan anak bersio macan menjadi lebih arogan alias nggak butuh orang lain. Aduh, hati-hati ya, jangan sampai anak Anda menjadi arogan dan akhirnya dia menjadi sombong. Oleh karena itu, sio macan sekolah online sangat membutuhkan pendampingan dari orang tua. Dan juga sio macan harus diimbangi dengan sosialisasi. Nah, berikutnya kita sambung ya dengan anak bersio kelinci yang sekarang berusia 9 tahun atau kelas 3 SD. Dengan karakternya yang pendiam dan agak sedikit melankolis, tentu saja
untuk sekolah online ini anak bersio kelinci sangat butuh pendampingan. Kenapa? Karena takutnya informasi yang ditangkap menjadi salah dan tidak tepat sasaran. Pada dasarnya sih, anak bersio kelinci untuk sekolah online sangat butuh pendampingan. Selain itu juga anak sio kelinci sangat membutuhkan bersosialisasi dengan teman-temannya. Tentu saja kalau sio kelinci sekolah online yang ada mereka bisa stres karena mereka tidak bisa bertemu dengan teman-temannya. Pada dasarnya sio kelinci itu harus bersosialisasi. Nah, berikutnya kita lanjut lagi ya dengan sio naga. Di sini sio naga berusia 8 tahun atau kelas 2 SD. Biasanya nih anak sio naga itu cerdas. Selain itu juga mereka banyak pengetahuan. Jadi untuk sekolah online bagi anak yang bersio naga sebenarnya cocok. Bisa berkembang dengan pesat. Asal jangan jadi ketagihan nih. Karena sio naga itu rasa ingin tahu sangat besar dan juga cukup cerdas. Nah, kalau terlalu canggih, anak sio naga bisa lupa daratan alias sombong. Hati-hati ya, akhirnya anak sio naga kalau sekolah online dan terlalu canggih bisa-bisa tidak menghargai orang lain atau menghargai orang yang lebih tua. Nah, ini juga yang bisa membuat mereka akhirnya menjadi sombong. Oleh karena itu, anak bersio naga saat bersekolah online harus diimbangi dengan hal yang sifatnya spiritual dan budi pekerti. Harus diperkuat ya agamanya serta pendidikan moral. Kita lanjut kembali ya dengan anak yang bersio ular. Nah, buat anak yang bersio ular biasanya memiliki analisa yang cukup tajam. Namun juga mereka berpeluang berpikir negatif. Jadi, jika berhubungan dengan sekolah online, takutnya salah tangkap informasi yang diterima. Dan pada akhirnya berpeluang mempengaruhi kepribadian mereka. Akhirnya mereka bisa berpeluang agak aneh atau memiliki karakter yang kurang baik. Jadi sio ular jika sekolah online sangat butuh pendampingan orang tua. Dan sebenarnya saya katakan sih kurang cocok ya sio ular untuk sekolah online. Kita lanjut kembali ya dengan anak yang bersio kuda. Sio kuda ini sebenarnya memiliki energi yang berlebih. Anak bersio kuda biasanya usianya 6 tahun atau sekarang sedang berada di TKB atau K2. Biasanya jika anak sio kuda bersekolah online terjadi ketidakseimbangan energi alias over energy. Yang ada apa? Mereka berpeluang sering marah. Bener nggak? Selain itu juga, anak sio kuda sangat membutuhkan energi yang harus disalurkan. Kala harus bersekolah online, tentunya energi mereka tidak bisa tersalurkan dengan baik. Akhirnya mereka jadi sering emosional, marah-marah, dan membuat kesal orang-orang di sekitarnya. Jadi pada dasarnya anak bersio kuda itu kurang cocok ya bersekolah online. Mereka lebih cocok berekspresi langsung. Dan jika sampai mereka bersekolah online, maka orang tua harus tahu bagaimana untuk menyalurkan energi anak bersio kuda supaya tidak membawa masalah. Sedangkan nih untuk anak-anak yang bersio kambing yang berusia 5 tahun atau TKA, pada dasarnya sih cocok ya untuk sekolah online. Karena pada dasarnya mereka cukup tenang dan juga bisa bergerak satu persatu serta tidak ceroboh. Namun ada kelemahannya nih. Karena anak bersio kambing kurang vokal, sehingga akhirnya mereka berpeluang kurang bergairah jika harus sekolah online. Karena mereka tidak bertemu dengan teman-teman. Jadi anak bersio kambing butuh sosialisasi bertemu dengan teman nyata. Nah ini dia nih, untuk anak yang bersio monyet yang suka nakal, gak bisa diem, tapi juga pandai mengambil hati orang. Biasanya mereka berusia 4 tahun atau masih TK atau juga 16 tahun.
Mereka ini pada dasarnya memang cerdas, gesit dan lincah. Namun untuk sekolah online agaknya sih kurang cocok karena bisa membuat mereka cepat bosan, kurang konsisten, serta semakin kurang sabar. Jadi kalau sio monyet harus bersekolah online, maka mereka sangat butuh pendampingan untuk menjaga motivasi, konsistensi, dan ketekunan mereka. Jangan cepat bosan ya, untuk menjaga dan mengarahkan anak bersio monyet. Nah, untuk anak yang bersio ayam yang berusia 3 tahun masih pre-TK ataupun juga yang berusia 15 tahun. Pada dasarnya sih mereka ini sukanya untuk tampil berekspresi. Suka hal-hal yang terlihat keren, indah dan bergaya. Jadi menurut saya sekolah online untuk anak-anak yang bersio ayam harus hati-hati ya. Kurang begitu cocok. Takutnya mereka salah pergaulan ataupun juga salah penangkapan. Memang sih sekolah online ini bisa menambah kemampuan anak bersio ayam untuk mengasah otak analis mereka. Tetapi mereka sangat butuh pengarahan supaya tidak salah pergaulan dan juga tidak membahayakan untuk kehidupan masa depan mereka. Kita lanjut kembali ya dengan anak yang bersio anjing yang berusia 14 tahun. Lagi masa puber nih, biasanya kelas 2 SMP. Sebenarnya sio anjing itu tipe rumahan. Mereka sangat nyaman jika sekolah online karena berada di rumah. Tetapi hati-hati ya, jangan sampai sio anjing berada dalam comfort zone alias zona nyaman. Jadi nantinya saat mereka keluar, mereka tidak bisa berekspresi atau merasa minder dan masih banyak hal lain yang membuat kemampuan anak bersio anjing kala harus keluar ke dunia nyata tidak bisa diekspresikan. Hati-hati ya. Jadi sebenarnya sio anjing sangat membutuhkan interaksi sosial. Kita lanjut kembali ya dengan sio babi. Sio babi ini berusia 12 tahun atau masa puber yang sekarang kelas 1 SMP. Nah teman-teman, jadi berhubungan dengan sekolah online bagi anak bersio babi, apalagi mereka cukup konsisten, bergerak slow but sure, sangat cocok. Namun karena sio babi ini sangat kurang pergaulan, tentunya mereka harus diimbangi dengan interaksi sosial dengan teman di dunia nyata supaya pada akhirnya seimbang. Dalam kondisi online dan kenyataannya mereka bisa berkembang dengan baik. Nah teman-teman, itu dia tadi gambaran 12 sio berhubungan dengan pendidikan dunia digital atau sekolah online yang sekarang sedang kita hadapi. Namun juga masih menjadi pertimbangan apakah sekolah online ini akan diperpanjang dalam jangka waktu yang cukup lama karena efek pandemi COVID-19 ataukah ada waktu tertentu. Gimana teman-teman? Dari kondisi yang saya ceritakan tadi, adakah komentar dari teman-teman sekalian berhubungan dengan sio anak Anda dan juga kondisi sekolah online bagi mereka? Silahkan ya, kalau mau share di kolom komentar di bawah ini. Ini adalah gambaran kondisi sifat anak berdasarkan 12 sio yang teman-teman bisa lihat juga di buku Rahasia Parenting ala 12 Sio oleh Jenny Feng Shui. Jadi teman-teman, kalau melihat karakter tersebut, menurut Anda, kapan sih waktu yang tepat untuk sekolah dimulai kembali? Silahkan ya. Kalau teman-teman mau tahu bagaimana karakter anak Anda berdasarkan sio, supaya bisa menghadapinya dan mengarahkannya untuk masa depan, bisa beli ya buku Rahasia Parenting ala 12 Sio di blibli.com atau di nomor telepon di bawah ini. Nah teman-teman, kalau menurut saya sih
Berdasarkan kalender Jenny Feng Shui tahun 2020, kalau kita lihat dari grafik keseimbangan energi di tahun 2020, sebenarnya bulan Juli ada energi yang cukup seimbang dan baik sedikit. Namun memang Agustus dan September kurang seimbang lagi. Kalau teman-teman masih mau, masih ada loh kalender ini, bisa dibeli di blibli.com ataupun juga di nomor telepon di bawah ini dengan harga yang tentunya sangat spesial karena sudah berlangsung 6 bulan ya teman-teman. Nah, menurut saya melihat siklus dari keseimbangan grafik tahun 2020, sebenarnya bulan yang cukup seimbang untuk naik kembali terjadi di bulan Oktober. Dan semoga ya bulan Oktober menjadi bulan yang cukup seimbang untuk mengembalikan energi yang tidak seimbang sepanjang tahun 2020 ini. Jadi teman-teman, untuk kondisi sekolah online, bagaimana seharusnya? Coba kalian pikirkan dan kita serahkan pada pemerintah. Nah teman-teman, demikianlah ramalan sekolah online di era pandemi COVID-19 tahun 2020. Bagaimana yang baik secara Feng Shui? Jangan lupa ya untuk like, share, dan subscribe. Jenny Feng Shui, Friends for Life.